yakini ikut terlibat dalam prosesi itu. Tetapi sekali lagi, Nanda, kami belum bisa memastikan apakah eksekusi mati sudah dilaksanakan atau belum, meski jam sudah lewat 00 lewat 10 menit, Nanda. Iya, baik. Ecep, salah satu dan mungkin satu-satunya pilihan untuk saat ini adalah kita harus menunggu seperti apa perkembangan terkini dari sana. Namun sambil kita menunggu, Ecep, mungkin Anda bisa sedikit menggambarkan kembali. Ada dua tempat yang disinyalir menjadi lokasi eksekusi untuk 5 terpidana mati kasus narkoba ini, yaitu di lapangan tembak dan juga yang ada di Lembah Nirbaya seperti yang Anda katakan tadi. Sedikit gambaran mungkin, Ecep, seberapa jauh jarak dari tempat Anda melaporkan sekarang ke dua tempat tersebut, Ecep? Baik, Nanda, untuk bisa sampai ke Lembah Hijau Nirbaya atau lapangan tembak, terlebih dahulu setiap orang yang mau masuk kawasan Nusa Kambangan harus melalui pemeriksaan di Dermaga Wijayapura, tempat di mana kami sekarang melaporkan saat ini. Baru setelah itu harus menggunakan perahu atau kapal feri untuk bisa sampai di Dermaga Sodong. Di Dermaga Sodong ini kemudian dilakukan juga checkpoint, pemeriksaan kepada siapapun yang masuk ke area tersebut sebelum diizinkan berkunjung atau mendatangi atau berjalan ke lapas terdekat adalah Lapas Batu. Dan lapas terjauhnya pun antar lapas. Di tengah-tengah ada lapas narkotik, dan lapas narkotik itu adalah tempat di mana terpidana narkotika, baik yang seumur hidup, belasan tahun, atau bahkan tempatkan di lapas narkotik, maka butuh jarak sekitar 2 atau 3 kilometer menuju Lembah Hijau Nirbaya atau lapangan tembak di dalam Nusa Kambangan. Tetapi apabila proses isolasi para terpidana itu dilakukan di dalam Lapas Batu, maka hanya butuh waktu jarak sekitar 1 kilometer menuju eksekusi mati. Detik-detik, benar-benar menghitung detik jelang kematian mereka. Anda mungkin bisa sedikit menggambarkan. Beberapa hari belakangan ini kita sudah diberikan gambaran sedikit banyak tentang profil Rani itu seperti apa dan profil terpidana mati yang lain seperti apa. Dugaan saya itu akan berlanjut pada detik-detik, betul-betul detik-detik menjelang eksekusi. Terpidana mati yang selama ini sudah, katakanlah sudah terbangun kepasrahannya, barangkali akan meneruskan kepasrahan itu, tertunduk, tidak lagi banyak bicara, keceriaan saya cukup yakin sudah hilang total, tidak ada lagi keinginan untuk ini dan itu dan segala macam, betul-betul memasrahkan diri menjalani proses eksekusi. Tapi tidak tertutup kemungkinan akan ada juga terpidana yang memilih untuk bertindak, mungkin akan sedikit melakukan perlawanan ya. Tidak terima, merasa jelas ini sebuah ironi viktimisasi, sebuah permainan psikologis yang selalu dimainkan oleh pelaku kejahatan. Di detik-detik menjelang kematian pun tetap mengklaim diri sebagai orang yang tidak bersalah. Kalaupun saya bersalah, saya bukan orang yang paling bersalah. Nah, dengan adanya ironi viktimisasi macam itu di kepala, maka kembali lagi dugaan saya akan ada terpidana yang mungkin lebih melakukan perlawanan, defensif, resisten terhadap proses yang akan dijalani sesaat lagi. Saya pikir itu. Mas Reza, kalau tadi kita sudah sempat membahas tentang Rani, ada satu terpidana mati lainnya yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Bagaimana Anda melihat secara psikologi dari seorang Namauna Denis? Tadi kita sempat melihat tayangan bahwa ia sempat menolak untuk dibawa ke Nusa Kambangan, bersikeras tidak mau dipindahkan ke Nusa Kambangan karena ia yakin bahwa tidak akan dieksekusi mati. Bahkan sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi di detik-detik terakhir yang dikirimkan melalui sang istri begitu mati. Gaya bukanlah merupakan strategi yang jitu untuk mengatasi stres. Ketika seseorang memilih untuk membenturkan diri dengan sumber stresnya, maka kadar stres itu akan berlipat ganda. Nah, saya khawatir apa yang dilakukan oleh Denis ya, adalah salah satu contoh nyata tentang bagaimana seseorang mencoba melakukan istilah psikologinya moving against, mencoba untuk melawan sumber stres itu. Tapi saya pikir tidak akan banyak pengaruhnya terhadap kesiapan dia untuk menyongsong kematian. Salah-salah itu malah membuat ketegangan semakin menjadi, dan tidak tertutup kemungkinan terbenarkan sebuah temuan, tapi di Amerika, bahwa pada detik-detik kritis seperti ini, kewarasan bisa hilang total,
atau bahkan yang bersangkutan, si terpidana mati mengambil sebuah inisiatif untuk menghabisi dirinya secara lebih cepat. Saya melihat sosok Dennis ini begitu penuh keyakinan, bahkan yang saya tahu ia sempat mengatakan kepada kuasa hukumnya bahwa we'll meet again tomorrow. Kita akan bertemu lagi besok, artinya ia yakin tidak akan dieksekusi. Apakah Anda melihat ini hanya sebuah keyakinan yang... We'll meet again tomorrow itu sebuah ungkapan satir mungkin ya, sebuah kelakar yang tidak lucu bahwa seolah-olah kita akan bertemu kembali. Tetapi barangkali ini juga merupakan sebuah denial, sebuah bentuk pengingkaran. Salah satu mekanisme pertahanan psikologis yang berlangsung secara otomatis ketika seseorang tidak siap untuk berada pada situasi yang tidak menyenangkan, maka bisa saja dia menampilkan respon berupa denial. Itu tidak akan terjadi. Hanya sebuah bentuk pengingkaran. Baik, Mas Reza, kita akan lanjutkan ini nanti. Namun sepertinya ada perkembangan terkini dari Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Saya akan kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama reporter senior TV One Ecep Esiasa dari sana. Ecep, silakan. Iya, Nanda, tidak ada yang terbaru kecuali memang berbagai informasi yang belum tentu bisa kami pertanggungjawabkan kebenarannya. Saya atau kami tim TV One menebar beberapa narasumber yang relatif bisa dipercaya, tetapi tentu saja tidak sepenuhnya bisa memberikan tingkat akurasi atas informasi yang diberikan. Tetap saya akan disampaikan secara resmi nantinya. Kami hanya bisa memberikan deskripsi bagaimana rentan perjalanan dari lapas berjalan sampai menuju ke lokasi eksekusi yang jaraknya sekitar 1 kilometer, ditambah dengan berbagai persiapan yang barangkali akan dilakukan nantinya, dan itu tidak lebih dari 1 jam, sekitar kira-kira setengah jaman lah gitu prosesi itu. Dan apakah itu kemudian langsung informasinya berhenti di titik di mana eksekusi akan dilaksanakan atau tidak, nah ini yang belum bisa kami kabarkan. Hanya saja memang di sini wartawan sudah sangat bersiaga dengan segala perangkat yang mereka bawa dan akan sampaikan baik dari dalam maupun luar negeri. Kenapa demikian? Karena memang ini melibatkan 5 warga negara asing, 1 warga negara Indonesia, dan ini tentu saja membetot atau menarik perhatian para jurnalis di negaranya masing-masing. Nah, kami juga bisa memberikan informasi atau mendistribusikan kepada Anda, Pak Nanda, pintu gerbang yang saat ini ditutup rapat dibuka, ada yang akan masuk ke dalam. Kami ingin memastikan apa kendaraan dan institusi apa yang di dalamnya. Ini ternyata memang pihak kepolisian yang mencoba untuk masuk atau bukan dibuka dan masuk ke dalam area Nusa Kambangan. Ini tentu saja tidak memberi tambahan informasi apapun kecuali memang tayangan visual keluar masuknya kendaraan yang ada di dalam Nusa Kambangan. Sekali lagi Nanda, kita harus bersabar menunggu kepastian. Tentu saja kepastian resminya akan disampaikan oleh pemerintah melalui Kejaksaan Agung, tetapi kami akan terus berusaha menyampaikan informasi terupdate kepada Nanda dan juga pemirsa di rumah yang barangkali masih menunggu, terutama barangkali memang juga keluarga terpidana mati yang asal Indonesia, satu-satunya di Cianjur, di mana di sana juga ada tim TV One yang nanti bisa mengupdate bagaimana suasana keluarga di sana menunggu informasi eksekusi akan dilakukan pada dini hari ini. Sudah lebih dari 15 menit dari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kami sekali lagi ingin menegaskan kepada Anda, belum ada informasi pasti yang kami dapatkan. Apakah eksekusi mati 5 terpidana kasus narkoba ini sudah dilaksanakan atau belum, Nanda?
Baik Ecep, kami masih akan menunggu informasi terkini dari Anda dari Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Namun sebelumnya saya juga ingin kembali menyapa Pak Beni Mamoto yang ada di Manado. Pak Beni? Pak Beni, Anda masih bisa mendengar suara saya, Pak Beni? Bisa. Pak Beni, informasi terakhir memang belum bisa dipastikan oleh rekan kami, Ecep Esiasa yang ada di Nusa Kambangan, bahwa apakah benar memang eksekusi tersebut masih dalam persiapan atau memang sudah dilakukan. Belum ada konfirmasi terkait hal itu. Namun kalau boleh Anda sedikit memberikan gambaran, Pak Beni, seperti apa sebenarnya SOP yang harus dijalankan oleh seorang anggota regu tembak setelah mereka melakukan eksekusi, Pak Beni? Ya, tentunya untuk tahapannya itu sudah diatur dalam SOP. Tadi sudah disinggung juga bahwa bagaimana teknik pelaksanaannya, bahwa para regu tembak itu tidak tahu sebetulnya senjata siapa yang terisi dan sebagainya. Kemudian selesai pelaksanaan, tugas dokter lah yang akan menentukan, memastikan apakah yang bersangkutan itu sudah meninggal atau belum. Nah, setelah itu selesai tentunya penanganan selanjutnya dilakukan sesuai dengan agama masing-masing ya, proses selanjutnya. Dan nanti tentunya setelah itu akan ada proses bagaimana serah terima kepada keluarga atau pihak-pihak yang memang harusnya menerima, ataupun mungkin langsung dimakamkan di tempat yang sudah ditentukan di dekat lokasi di sana. Iya, baik.